Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat ya belajarnya hari ini. Kali ini dengan Bu Citra kita akan belajar tentang organ gerak manusia, yaitu ada pada tema 1, subtema 2. Ibu harap setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian akan mengetahui ada apa aja sih organ gerak manusia itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Seperti kita ketahui bersama pada pembelajaran sebelumnya bahwa organ gerak manusia terdiri dari dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif yaitu tulang, sedangkan organ gerak pasif yaitu otot. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Oleh karena itu, tulang tidak bisa bergerak apabila tidak ada otot. Begitupun juga sebaliknya. Jangan sampai tertukar ya. Yang pertama adalah tulang. Tulang mempunyai fungsi 1. Menopang tubuh atau menegakkan tubuh manusia. Yang kedua yaitu tempat menempelnya otot. Yang ketiga yaitu melindungi organ dalam manusia. Yang keempat yaitu memproduksi sel darah merah. Tapi hanya beberapa tulang ya yang mampu memproduksi sel darah ini. Nah, yang pertama kita bahas bagian atas terlebih dahulu. Bagian atas ini kita sebut tengkorak. Nih, bagian kepala kita. Tengkorak ini fungsinya untuk melindungi otak dan membentuk wajah kita. Jadi otak kita nih bisa aman ada di kepala kita karena terlindungi oleh tengkorak. Nah, selain itu tengkorak juga terdiri dari berbagai macam tulang. Ada tulang pipi, tulang hidung, tulang dahi, dan lain sebagainya. Lanjut ke tulang lengan atas. Fungsi tulang lengan atas yaitu membentuk lengan dan mendukung fungsi utama lengan. Jadi, tulang lengan ini fungsinya ada banyak ya, untuk menulis, untuk mengangkat, untuk mendorong, dan lain sebagainya. Turun ke bawahnya lagi ada tulang pengumpil. Fungsi tulang pengumpil yaitu membentuk lengan bawah sampai pergelangan tangan. Kita simak ya di gambar. Nah, ada juga yang disebut dengan tulang hasta. Tulang hasta ini fungsinya untuk membentuk lengan bawah sampai pergelangan tangan. Jadi, di lengan kita ini ada dua tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang pengumpil itu yang sejajar dengan ibu jari kita, nyambung. Ya, ada di gambar lebih jelasnya. Jangan sampai tertukar ya. Turun ke bawahnya lagi kita akan menemukan tulang telapak tangan. Fungsinya yaitu untuk membentuk tulang telapak tangan. Nah, ini ya telapak tangan yang ini. Nah, di atasnya telapak tangan ini ada tulang jari-jari tangan. Fungsinya untuk membantu aktivitas manusia dalam sehari-hari. Kita bisa menulis, kita bisa mengambil barang, kita bisa mendorong, kita bisa melempar. Fungsinya dari jari-jari ini. Sekarang kita pindah ke bagian badan. Di bagian badan kita bisa menemukan tulang dada dan tulang rusuk. Fungsinya yaitu untuk melindungi organ dalam kita yang sangat penting seperti hati, jantung, dan lain-lain. Nah, di belakang kita, di punggung, itu ada juga tulang belakang. Kita sebut sebagai tulang belakang. Fungsinya untuk menyokong tubuh agar tetap tegap. Jadi badan kita bisa tegap karena ada tulang belakang. Nah, di bawahnya lagi ada tulang panggul. Fungsinya yaitu untuk menyangga organ di area perut seperti ginjal, usus, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada tulang paha. Tulang paha ini untuk menghubungkan antara tulang panggul dan juga lutut. Coba boleh diraba, ada nggak ya tulangnya? Nah, di bawah tempurung lutut kita akan menemukan dua buah tulang, ada di betis. Ada tulang besar dan ada tulang kecil. Tulang yang besar kita sebut sebagai tulang kering. Tulang kering ini fungsinya untuk menahan beban tubuh kita dan juga menghasilkan sel darah merah. Nah, di samping tulang kering ada yang disebut dengan tulang betis. Tulang betis ini ukurannya lebih kecil ya daripada tulang kering. Fungsinya yaitu untuk menyangga badan dan keseimbangan tubuh kita. Turun ke bawah, kita akan menemukan tulang pergelangan kaki. Fungsinya yaitu sebagai pijakan saat kita berjalan. Nah, di dekatnya ada juga tulang jari-jari kaki. Fungsinya yaitu untuk menopang keseimbangan tubuh kita.
Nah, itu adalah macam-macam tulang yang dimiliki manusia untuk dapat bergerak. Berikutnya ini ada gambar macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Biasanya ini disebabkan oleh kecelakaan. Fraktura ini dibagi menjadi dua ya, ada yang tertutup, yang patah tulangnya tidak sampai merobek kulit dan otot. Ada juga yang terbuka, patah tulangnya sampai merobek dan menembus kulit atau otot. Lalu yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis ini kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengkeroposan tulang, karena tubuh kita sudah tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Lalu yang ketiga ada fisura atau retak tulang. Ini juga sama ya, biasanya diakibatkan karena kecelakaan. Lalu selanjutnya ada lordosis. Lordosis ini kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Posisi duduk dengan membusungkan dada bisa menjadi penyebab dari kelainan ini. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis ini kelainan tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping, baik kanan ataupun kiri. Biasanya ini terjadi karena kita terbiasa mengangkat beban pada salah satu bahu atau lengan saja, dan bisa juga karena posisi duduk kita yang salah. Dan yang terakhir ada kifosis. Kifosis ini tulang punggung yang terlalu membengkok ke arah belakang. Kelainannya dari lordosis ya. Nah, biasanya ini terjadi dikarenakan kebiasaan duduk kita dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Nah, anak-anak, supaya kita dapat terhindar dari berbagai macam kelainan tulang ini, kita harus lebih berhati-hati lagi ya, terutama posisi duduk. Kita harus menggunakan posisi duduk yang benar. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Citra sampaikan dapat dimengerti ya oleh anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.